Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wattassalimu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau, segenap asatid wal asatidah, segenap jamaah istighosah dan semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini, terkhusus pada malam-malam bulan Ramadan, sungguh-sungguh dicatat tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah, mari kita nambah pengajian ya sedikit, di mana tema pada malam ini yaitu terkait keutamaan atau fadilah daripada sholat tarawih. Nah, sebetulnya malah fadilah atau keutamaan daripada sholat tarawih sebetulnya diterangkan dari malam-malam kemarin, tapi boten nopo-nopo ini mumpung masih awal-awal Ramadan, sekarang sudah memasuki malam keempat daripada bulan Ramadan, yakni puasa kita sudah mencapai 3 hari. Masyarul hadirin rahimakumullah, berangkat daripada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa puasa Ramadan oleh poso dalam berpuasa imanan, semata-mata iman kepada Allah, iman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada hari akhir, wahtisaban, dan semata-mata ingin mencari ridho Allah, ghafara lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu, ma taqaddam min dambi, dosa-dosanya yang lalu. Lah, ulama menafsiri daripada wahtisaban yaitu mencari ridho Allah, yaitu dengan diantaranya yaitu melaksanakan sholat tarawih dan juga qiyamul lail. Maka daripada itu biar kita tahu apa sih keutamaannya sholat tarawih itu. Keutamaannya sholat tarawih di sini diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib annahu qala, beliau berkata, su'ilan Nabi alaihi salatu wasalam am fadaili tarawih. Kanjeng Nabi itu ditanya oleh sahabat tentang keutamaannya sholat tarawih, tentang keistimewaannya sholat tarawih. Kapan? Fi syahr Ramadan, tarawih di bulan Ramadan. Karena adanya tarawih ini hanya di bulan Ramadan tok. Beda halnya dengan sholat witir. Kalau sholat witir di selain Ramadan ada, khusus sholat tarawih yaitu pada bulan Ramadan saja. Tur tarawihnya monggo jangan niru-niru di yang telah viral, telah viral cowepet tarawihnya patas, 5 menit selesai sak witir-witirnya. Itu ada yang udah kelamaan 5 menit itu. Ya, sak kunut-kunutnya, sak doa-doanya ya 3 menit. Alhamdulillahirabbil alamin, ladhdallin, ya kan biasanya itu ada ya. Muncul di TikTok itu banyak. Ya, terawih patas.
Ndak ada tumak ninahnya. Lah di sini Kanjeng Nabi menjelaskan yakhrujul mu'min min dambihi, yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang tarawih pada malam pertama Ramadan kemarin, itu keutamaannya sama seperti orang itu baru lahir, yakni tidak memiliki dosa. Tapi perlu diingat, dicatat, ini dosa kecil. Sama halnya bayi yang baru lahir sing gelem ngelakoni tarawih pada malam pertama Ramadan. Wa fil lailati tsaniyah yufaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minain. Barang siapa tarawih pada malam kedua Ramadan, orang tersebut diampuni dosa-dosanya, wali abawaihi, juga kedua orang tuanya, kalau memang mereka itu mukmin, itu diampuni semua dosa-dosanya. Milani santri-santri niki nggih, apa niku teman-teman santri putra maupun putri, cok males-males nek traweh mumpung jenengan ada di pondok nggih. Kalau ada ketika liburan gak jamin saya, gak jamin sampean bisa pas terawihnya 10 salaman, gak jamin, paling akeh istirahat. Bisa-bisa gak terawih, gak jamin. Kalau tanggal 25 Ramadan liburan, mumpung ada di pondok. Wa fi lailati tsalitsa yunadi malakun min tahtil arsy istanifil amal ghafarallahu lak wa ghafarallahu ma taqaddama min dambik. Barang siapa yang tarawih di malam ketiga kemarin, wa fil yunadi malakun min tahtil arsy, malaikat dari bawahnya aras ya itu berkata, istanifil amal, lakukan amal-amalmu, lakukan ibadah-ibadahmu, mulailah amal-amalmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu pada malam Ramadan ya, sing yang melakukan tarawih pada malam ketiga. Nah untuk malam yang tadi, malam keempat, sudah tarawih semua tadi nggih, seterawih ibu-ibu tarawihnya. Wa fil lailatir rabi'a lahu minal ajri mislu qiraatil taurati wal injili waz zaburi wal furqani. Barang siapa tarawih pada malam keempat, itu pahalanya sama seperti orang membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran hingga hatam. Tahu sampean kayak apa kitab Taurat? Mungkin kenal namanya dok, kitabnya kayak apa nggak tahu, apa kuning apa hitam ya, sampulnya juga nggak tahu. Tapi pernah kita itu membaca kitab Taurat oleh ganjaran itu, dapat pahalanya saja. Kitab Injil, kitab Zabur kita nggak pernah tahu kayak apa kitabnya, yang kita tahu kitab Al-Quran saja. Nah, saking besarnya terawih pada malam keempat tadi ini, yang nggak terawih lewat, nunggu tahun depan. Nggih, nunggu tahun depan. Kapan ini tahun depan? Ya 11 bulan lagi. Itu aja kalau kita ditakdir oleh Allah masih panjang umur. Lah untuk besok niki, wa fil lailatil khamisah atahullahu ta'ala mithla man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wal masjidil aqsa. Barang siapa tarawih pada malam kelima besok, itu sama halnya pahalanya nggih seperti orang sholat sunnah di Masjidil Haram nggih Mekah. Nggak ada di Telogowaru Masjidil Haram. Kalau di sini Masjid Nurul Muttaqin. Sama halnya juga wa Masjidil Madinah, seperti orang sholat sunnah di Masjid Madinah. Nggih. Masjid apa?
Pada tak tahu nih gulungannya. Wa Masjidil Aqsa, sama halnya juga pahalanya seperti orang sholat sunnah di Masjidil Aqsa yang sekarang digempur oleh Israel. Saking besarnya fadilah sholat tarawih malam kelima. Semakin bertambah malam ini fadilahnya beda-beda sampai akhir Ramadan. Saya kutip untuk malam ke-6-nya. Wa fil lailati sadisati atahullahu ta'ala thawaba man tawfa bil baitil ma'mur wa yastaghfir lahu kulla hajarin wa madarin. Barang siapa tarawih pada malam ke-6, besoknya lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sama seperti pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Kalau tempat tawafnya manusia Baitullah. Lah Baitul Ma'mur itu dulu di awal-awal pengajian kitab Usfuriyah saya pernah menerangkan Baitul Ma'mur itu pas lurus di atasnya Baitullah. Jadi kuenceng lurus itu entah di mana. Ya. Itu ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Khusus malaikat dok yang tawaf di situ. Ya. Bukan tempat tawafnya manusia. Sama seperti pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Di samping itu wastaghfirul kulla hajarin wa madarin. Setiap hajar batu yang ada di muka bumi dan setiap debu yang ada di muka bumi, batu dan debu ini sama-sama memohonkan ampunan kepada orang yang sholat tarawih di malam ke-6. Besar ini, enteng. Nggih. Sehingga banyak orang yang tidak memperdulikan Allah sunnah ai, tapi pahalanya luar biasa. Sama seperti ini yang paling enteng ya, niat itikaf. Seperti yang kemarin saya terangkan, niat itikaf enteng. Saking entengnya banyak orang yang tidak memperdulikan padahal pahalanya luar biasa. Contoh lagi siwakan, banyak yang enggak siwakan. Kita kulit tibi. Ya. Enggak siwakan. Saking entengnya tapi fadilahnya luar biasa. Ada 100 lebih fadilahnya siwakan di kitab Taqriratus Sadida itu. Di antaranya yurisul gina gare sugih. Ya mun setak siwakan yang enggak kaya-kaya. Yang kedua yurisul hifdho, gare apal, cepet apal. Ya, mane yurisul fasih, yang gare fasih kalau dalam baca Quran taklok. Terakhir yurisu apa itu menyebabkan husnul khotimah. Itu orang yang ahli siwakan, enteng loh, tapi fadilahnya luar biasa. Contoh lagi tasbih, ya jarang yang megang tasbih, hanya orang-orang tertentu. Dari sekian banyaknya santri putra putri yang punya tasbih hanya sebagian. Ya, palingan di tasbih tek-cetekan itu apa itu? Ya, yaitu yang dibuat kebaik aki itu. Tek-cetekan. Tasbih. Ya, punya Pak tasbih kebaik kalung. Dibuat kalung, dibuat apa gelang. Ya, enggak dibuat wiritan. Ya. Ini fadilahnya luar biasa sampai ulama itu mengatakan punya tasbih tok enggak dibuat wiritan. Itu tercatat sama seperti orang yang selalu ahli dzikir. Padahal mek gur duwe. Ya. Saking punya, saking apa ya, murahnya, pokok andi lah. Mosok tandi. Ya. Mosok tandi orang Islam tandi tasbih, apa kalau orang se nyung-kunyung, dul-gundul itu di mana di gereja, di mana itu, di Buddha itu. Tasbihnya besar-besar itu. Orang Islam enggak punya tasbih. Itu perkara enteng, fadilahnya luar biasa, nggih. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikan. Niat itikaf ini tadi udah niat itikaf semua apa belum?
yang belum niat itikaf monggo niat itikaf nggih. Pun ini terawih di malam ke-6. Satu lagi, wa fil lailati sabi'ah faka'annama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala fir'aun wa haman. Barang siapa terawih di malam ke-7, malam ke-7 Allah memberikan hadiah, Allah memberikan pahala sama seperti orang yang nututi zamannya Nabi Musa. Meskipun umur kita ini nggak akan nyampe, tapi fadilahnya nyampe sama seperti nututi zamannya Nabi Musa dan menolong Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, Raja Haman. Sama-sama ikut andil berperang dengan Nabi Musa. Tercatat seperti itu. Padahal kita lahir belakang, tapi ganjarannya sudah duluan. Ya. Sama orang yang nututi zamannya Nabi Musa dulu untuk mengalahkan Raja Fir'aun dan Haman. Masyarul hadirin rahimakumullah, cukup kalau diterangkan semua ini sampai malam 30. Banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita ini tetap diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ayo dikuat-kuatkan sholat tarawihnya dan qiyamul lailnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.